Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini yang jawab salamnya emak-emak semua. Yang semangat emak-emak apa bapak-bapak sih? Ayo, yang jawab salam saya doain bisa haji sama umroh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Giliran haji sama umroh paling kencang jawabnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'as salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadhi minadh dhalali wal afdali sahbi wa khiri ali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fanas'alullahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana ila siratihil mustaqim wa yudhilana jannatahu jannatan na'im. Amin. Bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini baru mukaddimah, kira-kira mau ngajinya sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Jam berapa? Emak-emak sih maunya ngebunuh Habib namanya. Masya Allah. Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah bersama-sama menghadiri acara Walimatul Hittan dari Ananda Faqih Al-Syarif. Mudah-mudahan di dalam hal tersebut ini dan pada malam hari ini beliau diberikan dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salam hormat saya kepada sahibul bait daripada ayahanda Kang Iful, atau yang kita kenal nama aslinya Kang Taskim. Masya Allah. Kok Habib apal? Dia pernah datang ke rumah. Masya Allah. Karena orang kalau sudah datang ke rumah tandanya cinta, betul. Kalau orang cinta tanpa bukti namanya cinta bau jigong. Betul Habib, betul. Begitu pula salam hormat kami, salam takzim kami kepada akhuya, kakak-kakak kami, yaitu Al-Habib Ahmad Sekhan bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Idrus. Kemudian yang tadi yang memimpin maulid tadi itu Al-Habib Husin ibn Syekh bin Ahmad Al-Attas. Beliau Habib Husin ini ayah beliau menikah dengan ibunda daripada saya punya orang tua, kakaknya bapak. Kakak dapat kakak, adik dapat adik. Jadi sepupunya double.
Itu namanya Habib Husin. Walaupun gantengnya masih ganteng saya sedikit memang. Masya Allah. Tapi kita doakan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, para ajengan kita, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-namanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan di dalam hatinya. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rumah tangganya. Yang punya kesulitan Allah lancarkan segala urusannya. Yang masih punya hutang, ya Rabb lunaskan hutang-hutangnya. Kenceng amat soal utang. Masya Allah. Dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, betul Bu, mau ceramah sampai jam 1. Masya Allah. Bapak-bapak gimana? Kopi ada apa? Kopi Pak. Kopi ada, kopi. Rokok. Rokoknya lintingan lagi. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya saya kemarin datang dari Bangka, Sumatera. Langsung saya ke daerah Tangerang. Daerah Tangerang lanjut lagi ke daerah Jayanti, Banten. Tadi pagi, siang tadi ada di Bandung. Dan malam hari ini alhamdulillah bisa nyampe di kecamatan apa ini? Malam Pasalaran. Pokoknya begitu dah namanya dah. Nggak apa-apa, mudah-mudahan orang tua kita, mak-mak kita, bapak-bapak kita, Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya akan memberikan beberapa pemaparan di antara soal khitan. Khitan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang bid'ah. Kita bikin acara khitan, bikin acara maulid Nabi, mengundang masyarakat, bukan sesuatu yang bid'ah. Tahu bid'ah, Bu? Tahu bid'ah? Bid'ah itu namanya dodol goreng. Mereka katakan kita merayakan ini di dalam khitan ini, itu enggak ada di zamannya Nabi Muhammad. Padahal sebelum di zaman Nabi alaihi salatu wassalam sudah diterapkan terlebih dahulu. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, milata Ibrahim hanifah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat tersebut Allah memberikan beberapa gambaran khususnya bagi Nabi. Sampai detik ini kita sebagai umat Nabi, hukumnya jumhurul ulama, seluruh para ulama, orang berkhitan wajib. Enggak ada kata makruh, bahkan kata mubah, saudara. Kok Habib bilang wajib, bagaimana? Kalau kita berbicara tentang ilmu mantik, Bapak Ibu, ilmu balaghah, bahkan sekalipun tentang berkaitan ilmu fikih, jumhurul ulama, seluruh para ulama sepakat kalau orang yang tidak dikhitan, walaupun dia telah bersyahadat, tetapi pasti ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira jelas gak sampai sini? Jelas gak? Boleh pulang? Boleh pulang? Mak, bapak-bapak sih Masya Allah. Kemudian juga di antara hitan ini al-ihtitan Nabi Ibrahim alaihissalam, al-umruhu samanin sanah bil kudum. Ada dua riwayat. Yang pertama dari Al-Imam Bukhari, bahkan dari Al-Imam Musnad Ibn Hajar, saudara. Artinya bahwa di usia Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika dipotong, apanya itu? Dipotong daripada kulit lelaki yang paling ujung di usia 80 tahun, Bapak Ibu. Bahkan ketika Nabi Ibrahim sudah dipotong, zaman sekarang enak Pak, di khitan udah ada apa? Laser, laser langsung kering, nggak pakai berdarah, nggak pakai kesakitan. 1 jam 2 jam anak udah bisa lari-lari kemana-mana. Tapi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dipotong dengan sebuah kampak, Bapak Ibu. Ayo yang kolot-kolot, yang tua-tua belum sunat, hati-hati. Hati-hati. Bahkan ini yang bagi laki-laki hukumnya wajib. Hukum, kita mengambil hukum fikih, seorang lelaki wajib, tidak ada kata tidak ada bainal ikhtilaf wala furu' wala usul. Semuanya wajib bagi laki-laki untuk dihitan, saudara. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika dilahirkan ke muka bumi sudah suci, bersih, bahkan dikhitan. Jelas apa enggak? Kalau enggak jelas gue pulang, gue capek. Ayo Pak, jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Habib Agil rada galak nih kalau udah malam nih. Nah, kemudian yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, seorang kakek beliau Abu Talib, saudara, ketika sedang berada di Ka'bah, melihat rumahnya Sayyidah Aisyah yang begitu terang, Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad, ketika melahirkan dari Mekah langsung lari ke rumah daripada ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Begitu dilihat sama kakek beliau, apa yang terjadi ibadallah? Apa yang terjadi ketika digendong oleh kakek tercinta beliau? Di dalam kitab tafsir, di dalam kitab Mahthutah, para aslafun salihin, orang salaf, Bapak Ibu, ketika melihat seorang anak, maka orang tua tersebut harus yang diucapkan kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu Nabi belum diutus menjadi nabi. Bahkan ketika melihat seluruh anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada darah sedikit pun di dalam kelahirannya. Enggak ada namanya kotoran, wala syai', enggak ada. Kita kadang-kadang masih sombong, Bu. Lahiran pengennya di rumah sakit. Udah begitu emak-emak enggak mau ngeden. Pengennya enaknya doang. Bikinnya enak ketika hamil, bapak kurang ajar. Betul apa betul? Perut saya mules, pengen dioperasi aja dah biar cepet.
Ngerasa bu, ngerasa mak, neng, kalau mau cari lelaki, ya saya kasih tahu, kalau mau cari lelaki yang ganteng doang, di pinggir kali juga banyak. Tetapi bagaimana kalau kita mencari kriteria lelaki yang begitu baik? Kita bagaimana caranya orang tersebut untuk mengikuti akidah yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Sekarang banyak bapak ibu sedikit-sedikit dibilang sesat, sedikit-sedikit dibilang bid'ah, dibilang kufur nikmat. Mohon maaf pak, bu, biar saya jelek-jelek begini bu, saya sekolah di Hadramut sampai selesai saya. Sama belajarnya dari awal Safina, Jurmiyah, saya belajar Muqaddimah Hadramiyah, saya belajar Nahwu Sorofnya, Amilnya, saya belajar Alfiyah, bahkan di dalam kitab fikih Minhat Talibin, alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah, saya sudah menghatamkan. Jadi kalau ada kiai yang ngengkeng, ulama yang ngengkeng tahu, ngelunjak. Yang ngelunjak tahu, kurang ajar. Kalau oh Habib itu dalilnya nggak ada, coba cari mana dalilnya. Nggak ada. Kita sekarang berbicara sedikit dalil, betul. Sedikit dalil, betul. Kalau kita berbicara sedikit dalil sama orang yang on gimana? Orang yang nggak ngerti bagaimana? Tapi inilah ikhwani rahimakumullah, kita membacakan, kita mendengarkan sirah nabawiyah, membaca Maulidur Rasul yang dibacakan oleh saya punya sepupu kakak Al Habib Hussein, yaitu kitab Simtuduror. Kitab Simtuduror membaca Maulid, ada di dalam kitab I'anatut Talibin. Di dalam kitab I'anatut Talibin, kitab apa? Ayo lo, kelihatan hahu. Kitab apa? Ibn Minhaj apa? I'anatut Talibin. Di jilid 2 di situ disebutkan ada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Rasulullah, bahkan hikam Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Lau kanali mithlu jabali Uhudin dahaban la'anfaqtuhu ala likiraati maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bu, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, jikalau aku diberikan gunung Uhud yang besarnya berupa emas sebesar gunung Uhud, akan aku berikan sedekah gunung emas tersebut untuk orang yang khusyuk membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dua simbol. Yang pertama, saya nggak mau panjang lebar dulu. Yang pertama tentang makna hitan sudah kita bahas, walaupun sedikit, insya Allah manfaat, amin. Kemudian yang kedua, membaca Maulidur Rasul. Bu, Pak, dengerin. Mungkin saya rada galak, rada nyentil sedikit, nggak apa-apa ya. Pulangnya jangan ditimpukin. Terkadang Bapak Ibu kita lalai. Orang membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bapak-bapak enak nyalain rokok, cetes. Berarti orang begitu nggak ada akhlak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarin Habib Agil mungkin rada galak, nggak apa-apa. Mungkin urusannya tahun depan, tahun kapan pun nggak bakal diundang lagi, nggak apa-apa. Sebab kenapa? Kita wajib menghargai Rasulullah.
Kita wajib menghargai Rasulullah. Bahkan ketika seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad menyebut nama Muhammad saja, ketika turun ayat wa innaka la'ala khuluqil azim, seluruh para sahabat enggak ada yang berani memanggil nama sebutan Muhammad. Oh Habib, saya mau negor enggak enak. Habib, saya mau negor enggak enak. Kiai, dia ulama, dia ustadz. Bahkan walaupun malaikat sekalipun, kalau maulid ngerokok, jangan panggil ustadz, kiai, habib, panggil setan. Betul, betul, betul. Udah, urusannya mah belakangan udah. Yang penting kita nomor satu punya akhlak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi riwayat-riwayat mahtuta, di antaranya orang yang menghadiri Maulidur Rasul, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau punya salah satu keistimewaan. Istimewa beliau apa? Patuh sama ibundanya, patuh sama orang tuanya. Bahkan di usia 7 tahun, seorang ibu bilang sama anaknya, ya Ali, hal anta waladi? Wahai Ali, apakah engkau anakku? Jawab Al-Habib Ali mengatakan, na'am ya ummi, ana waladik. Betul wahai ibuku, aku adalah anakmu. Lalu kata ibu, seorang ibu yang salehah, seorang wanita yang salehah, menjawab begini, Bu, Pak, kalau engkau memang betul-betul seorang anakku, tetapi engkau lam yara ala jaddak Rasulillah laisa minal waladi. Seorang ibu, seorang anak diancam sama ibunya, diancam sama emaknya. Kalau engkau memang betul sebagai anakku, kau harus bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, sudah nggak bertemu dengan Nabi, sudah tidak sezaman dengan Nabi. Tetapi luar biasa punya ta'alluq sama ibundanya. Sama ibundanya di usia 8 tahun, Al-Habib Ali datang, ketok pintu rumah emaknya di kamar ibunya, Hubabah Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Beliau sambil merangkak menangis, ya Umi, ra'aitu fil manam ala jaddi Rasulillah. Wahai ibu, aku telah melihat seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqdatan au fil manam. Secara langsung apa engkau melihat secara mimpi? Akhirnya dijawab oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menjawab, ra'aitu fil manam. Aku telah melihat di dalam mimpi. Bu, emak-emak yang ngobrol mulu saya doain dah lakinya pada nikah lagi. Habib galak bener, mainin doain. Bukan, saya juga pengen nambah, pengen. Masya Allah, apalagi saya belum 30 tahun umurnya. Mau lanjut. Singkat cerita Bapak Ibu, karena akhlak seorang anak kepada ibundanya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau mengadu sama gurunya, sama Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Mengadu dengan gurunya, ya Syekh, ummi yaghdabni li'annahu lam yara bin Nabi Muhammad. Wahai ibu, wahai guru, mohon maaf, wahai guru, ibuku ini marah. Marah kenapa wahai muridku? Marah kenapa?
karena aku tidak dianggap seorang anak kalau belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi Muhammad, betul kata Rasulullah. Pendidik yang pertama untuk anak-anak kita, bukan bapak, bukan guru. Siapa? Ibu kita. Ibu kita, karena ingin mendapatkan ridha dari ibunya, qiyamul lail, salatnya, ngajinya, bahkan di usia 8 tahun, 9 tahun, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tadi kita baca maulidnya, bertemu dengan Rasulullah secara langsung di dalam kamarnya, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, kalau kita ingin dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, lihat bagaimana kelakuan orang tuanya. Anaknya bandel, mohon maaf, apalagi sekarang dirusak sama zaman handphone. Betul, zaman handphone, zaman yang mana orang-orang yang di luar Islam nggak berani terang-terangan menyerang Islam. Lewat mana kalau bukan lewat handphone, sudah. Seorang anak disuruh sama emaknya, tong beliin gas LPG 3 kilogram aja. Iya mak, taruh aja dulu tuh di situ. Tiba-tiba emaknya datang ke rumah, bukan gasnya yang dibeli, uangnya yang dicolong, sudah. Kenapa? Kadang-kadang lihat bapaknya masih main gapli di atas kuburan. Habib, saya pengen punya anak pinter, anak soleh, pengen punya anak yang berbakti. Emaknya masih suka gibahin orang, bapaknya masih suka apa lagi, minum minuman keras, main judi. Jangan harap punya anak soleh solehah. Bahkan diriwayat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau diriwayatkan ada salah satu kalimat seperti bahasa kita pelo, nggak bisa ngomong bu. Ketika melihat ada seorang ayah melihat sebuah apel yang sudah jatuh di sungai, hukumnya apa? Hukumnya apa, Kiai? Kiai, nggak ada Kiai di sini. Lurah ada nggak lurah? Nggak ada juga. Udah, tahun depan nggak usah dipilih yang begitu. Ini orang begini akhirnya apa, Bapak Ibu? Ayahnya Al-Imam Syafi'i, hukumnya adalah bukan hukum yang haram. Jatuh dan terseret air sungai. Melihat seorang ayah Imam Syafi'i mengambil itu buah apel, beliau berikan kepada anaknya yang bernama Al-Imam Syafi'i. Begitu dilihat sama ibundanya, wahai abah, wahai ayah, engkau dapat makanan apa, dari makanan mana, dapat dari mana buah apel ini? Padahal hukumnya bukan haram. Hukumnya bukan haram, hukumnya mubah, nggak jelas arahnya kemana. Kita makan urusan bainak wa bainallah, paham? Tapi karena seorang ibu yang selalu beristihad, nggak mau seorang anak kemasukan makanan yang nggak jelas, akhirnya dimasukkan jari ibundanya sampai keluar semua isi perutnya Al-Imam Syafi'i. Bahkan disebutkan beliau tidak fasih di dalam berbicara, saudara. Bu, mau punya anak soleh? Mau punya anak soleh? Saya mau kasih tips punya anak soleh. Mau?
di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Imam Al-Habib Hasan Al-Bahar Al-Jufri, beliau mengatakan ketika seorang anak baru lahir sampai usia 40 hari, setiap hari ditulis huruf-huruf hijaiyah yang pertama. Dari alif, ba, ta. Apal enggak? Apal enggak? Apal. Betul apal? Coba mau tahu. Huruf hijaiyah yang pertama huruf alif. Terus emang kiai-kiai sini pada ngapain sih? Nggak ngajarin? Na'udzubillah min dzalik. Biarin Habib Agil galak sedikit nggak apa-apa. Masa bodoh, yang penting biar betul umat Nabi nggak tersesat kemana-mana. Bukan saya sok pinter, bukan. Bukan bagi-bagi ilmu apa salahnya sih? Bagi-bagi ilmu apa salahnya sih? Terkadang sekarang mohon maaf Bapak Ibu, bahkan kata Al-Imam Al-Habib Hasan Al-Bahar, kalau mau punya anak soleh, bacain yang pertama surat Alam Nasroh ketika anaknya tidur. Kemudian yang kedua dibacakan suratul Ikhlas. Dan yang ketiga dibacakan surat ayat kursi. Dibaca setiap hari, ditiupkan ke ubun-ubunnya, insya Allah anak tersebut tidak kemasukan uang haram dan tidak dijadikan anak-anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Bu, baca. Terkadang kita mohon maaf, bukan kita menjelek-jelekan ulama, tidak, wallahil azim saya hormat sama ulama Bu. Betul, saya hormat, saya ahlus sunnah wal jamaah. Saya ahlus sunnah wal jamaah. Saya bukan orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Madhab saya jelas, Syafi'i, Asy'ari, Maturidi. Cuman ya Allah, kadang-kadang saya paling kesel kalau ngelihat dai minta amplop Bu. Lihat amplop, tahu amplop? Tahu amplop? Urusan amplop aja tahu. Masya Allah. Ini ketika seorang tetangga meninggal. Tetangga meninggal, mohon maaf Bu, mohon maaf. Ketika seorang tetangga meninggal, terus terang aja, banyak di mana-mana. Bahkan saya juga kelahiran Cirebon. Saya kelahiran Pleret Bu, bukan orang jauh. Karena rada kerenan dikit tinggalin di Tangerang sono. Itu ngelihat ada kiai mau kemana? Saya mau tahlil. Jam berapa kiai datang? Jam 9 baru datang. Yang meninggal siapa? Orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang kaya, banyak duit, dermawan, sebelum kentong maghrib itu udah nomor 1 duduk soft paling depan saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan saya paling gak suka kalau ngelihat ada orang dai minta amplop terlebih dahulu saudara. Wallahil azim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya dididik, saya hama punya abah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saya belajar sama Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Saya belajar sama Al-Habib Ali Al-Mashhur, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Saya belajar sama ulama-ulama pembesar Hadramut. Bahkan terakhir ucapan yang begitu kena di dalam hati saya, Bapak Ibu, ini pengalaman. Bisa diambil, kalau bagus antum bawa pulang, kalau jelek antum tinggalin, nggak apa-apa. Bu, Pak, saya dinasehatin cuman satu sama saya punya abah, dan ternyata beberapa tahun saya pulang dari Hadramut, saya khidmah dengan guru saya Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau mengatakan, kalau engkau mau dakwah ilallah,
Yang pertama apa? Al-ilm. Ilmu ini yang dipegang, yang dididik sama saya punya orang tua, Pak. Ilmu, beliau mengutip dari kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Beliau yang pertama, ayah saya mengatakan, kalau engkau ingin berdakwah, yang pertama al-ilm. Ilmu yang mumpuni. Ilmu yang mumpuni. Kedua, amal. Ketiga, wara. Wara itu apa, Habib? Wara itu menjaga, berhati-hati. Kalau kita lakukan jalan terus gimana ya? Lebih baik menjaga. Terus yang keempat, khauf. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dakwah bukan mentang-mentang zaman sekarang, Bu, Pak, mohon maaf. Di zaman Rasulullah nggak ada bawa Fortuner, nggak ada bawa Alphard. Apa Nabi minta bayaran sama mereka? Apa Nabi meminta, bahkan menarifkan di dalam dakwahnya? Sekarang udah enak dakwah, naik pesawat ada, mobil mewah. Tapi terkadang na'udzubillah min dzalik, mereka sama halnya menjual agama. Kalau ceramah, dakwah, minta amplop, siapapun dia nggak ada urusan. Saya wallahil azim nggak ada urusan mau siapapun dia. Minta amplop duluan, jangan diundang, Bu. Lebih baik antum undang kiai-kiai kampung yang lebih baik, yang lebih mukhlis, saudara. Yang ngajarkan anak-anak kita masih banyak. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul-betul doang, lu taunya goyang dompet doang sih. Masya Allah. Akhirnya apa? Semua masih banyak orang-orang yang di luar sana, umat Islam khususnya, perlu pendekatan daripada kami. Anak-anak jalanan masih banyak yang harus kita ayomi. Anak-anak jalanan, mereka bukan musuh kita. Mereka bukan anak buangan. Terkadang lagi gue paling kesel soal itu tuh. Kenapa? Kenapa Ustadz Kiai nggak mau nyamperin itu anak-anak jalanan? Kenapa itu Ustadz Kiai Habib nggak mau nyamperin anak jalanan? Giliran disamperin, yang nyamperin Wahabi, kebakaran jenggot. Disamperin sama ulama yang bukan ahlus sunnah, kebakaran jenggot. Giliran suruh deketin anak-anak pang, anak-anak jalanan yang ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, duduk diem diri nungguin tamu. Kadal kebon. Betul apa betul? Betul apa betul? Udah urusannya tahun depan saya nggak diundang lagi juga nggak apa-apa. Masya Allah. Cuman saya minta satu aja sama orang sini, jangan ditimpukin ya, aku balik ya. Masya Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jam 11 mau lanjut. Terakhir. Nggak pakai bonus-bonusan, udah capek gue. Terakhir, Bapak Ibu, mari sebentar lagi nih kita mau bulan aja mau Ramadan. Betul. Ramadan tugasnya umat Islam ngapain? Masak. Puasa. Berarti saya yang salah telinganya, mohon maaf Pak. Sebentar lagi kita bulan Ramadan, betul. Niatkan dari sekarang. Apa peninggalan Rasulullah enggak jauh, peninggalan Nabi enggak. Nabi enggak meninggalkan hartanya, enggak meninggalkan semuanya. Nabi cuman meninggalkan di antaranya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an afdalul ibadati ummati tilawatil Quran. Sebaik-baiknya golongan umatku
sebagus-bagusnya golongan umatku, yaitu adalah yang selalu membaca Al-Quran. Lu baca Al-Quran setahun sekali, udah selesai Syawal taruh Al-Quran, begitu diambil, ya Allah, debunya 10 cm tebelnya. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah segalanya. Semua masalah kehidupan ada di Al-Quran, Pak, Bu. Segala kehidupan, masalah jodoh. Siapa yang belum punya jodoh di sini? Siapa yang belum punya jodoh? Banyak yang belum punya jodoh? Banyak? Sian amat muka lu jelek. Masya Allah. Ada kalau mau ada. Tenang aja, yang di belakang yang teriak-teriak belum ada, nanti ada. Bu, ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Pak, ditanya sama seorang muridnya. Ini seorang murid bertanya dengan sangat polos. Namanya murid, nggak dijawab, takut salah kaprah. Dijawab makin kurang ajar. Ini seorang murid bertanya begini, ya Syekh Al-Imam Al-Kabir, ya Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bayas'al ma'ak ithnain. Saya mau bertanya dengan engkau wahai guruku dengan dua pertanyaan. Namanya seorang guru, Pak. Ya Allah, guru itu sabar. Terkadang ada mulutnya doang yang pedas, ada. Terkadang guru kita dulu ngelanggar di pondok, Pak, ngelanggar aja, keluar 1 jengkal dari pondok, itu tangan sudah dipukul 100 kali pakai apa itu namanya itu, pakai rotan. Apa kita ngadu? Enggak. Kita ngadu sama saya punya abah, tambah dihabisin sama saya punya abah, bapak, ibu. Akhirnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, wahai imam, engkau lebih memilih yang mana? Engkau lebih memilih seluruh dunia membenci engkau, tapi mereka selalu membaca Al-Quranul Karim, atau seluruh dunia mencintai engkau tapi mereka meninggalkan Al-Quranul Karim? Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ya tilmidi ya waladi, wallahi rida'tu. Demi Allah wahai muridku, saya telah ridha kalau saya dibenci sama seluruh makhluk asalkan mereka tidak meninggalkan Al-Quranul Karim. Baca Quran, terkadang baca Quran aja, pegang Quran susahnya setengah mati. Betul Habib, betul? Betul Habib, betul? Baca Quran, terkadang kita baca Quran, ya Allah malas banget. Mau mengambil air wudhu aja, sholat aja susahnya setengah mati. Padahal yang ngelapetin kita siapa sih? Tetangga kita? Bukan. Siapa? Amalan-amalan yang paling afdal di antara Al-Quran dan orang yang selalu bersujud selama hidupnya, saudara. Anak gak bisa nyelamatin kecuali anak yang soleh. Kalau kita akhirnya Rasulullah SAW kasih tips untuk kita. Mau tahu tipsnya? Biar hidup kita gampang. Mau tahu tipsnya? Mau tahu tipsnya? Bu, yang di belakang, Bu, gegayem baik. Masya Allah, kayaknya makan mulu di belakang. Di sini cuman adanya es kopi doang. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, kita doakan ini Sahibul Bait ini orang baik. Beliau ini punya bengkel. Mudah-mudahan makin berkembang usahanya. Amin ya Rabbal.
Ini Nabi ngasih tips untuk kita biar selamat dunia akhirat. Nabi di riwayat sahih, ini riwayat Hasan juga saudara. Nabi mengatakan, man gama bi asri ayatin lam yaktub minal ghafilin. Kalau hidup kita mau tenang, hidup kita mau tentram, hidup kita mau damai, nggak dapat fitnah, nggak dapat musibah, paling tidak satu hari itu membaca Al-Quran paling tidak 10 ayat. 10 ayat banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Yang jawab dikit amat kayak nggak pernah ngaji semua nih. Ayo banyak apa dikit? 10 ayat. Sedikit lu baca kulhu juga udah selesai itu berkali-kali. Tetapi Nabi mengatakan lagi, Bu, Pak, taraktu lam yagum. Barang siapa yang meninggalkan satu hari tidak membaca Al-Quran walaupun 10 ayat, maka Allah akan tulis untuk hidupnya di hari tersebut bencana, bala, sulit dan lain sebagainya. Na'udzubillah min. Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap baca Al-Quran? Siap dengarkan bacaan Al-Quran? Jangan tinggalkan Al-Quran, siap? Giliran siap aja lo. Giliran tinggal laki gue kemana ya nggak pulang-pulang? Masya Allah. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ayo sama-sama, kita sama-sama belajar. Semua manusia nggak ada yang sempurna, betul? Semua manusia itu al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi kalau ada orang yang ngaku nggak punya dosa, berarti orang tersebut turunan Dajjal. Begitu aja, monggo mah tenang aja. Masya Allah. Itulah, itu doang. Kemudian jangan pernah kita mengkoreksi kehidupan orang lain. Kita yang mengkoreksi kesalahan orang lain, kita mengkoreksi kehidupan kesalahan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Padahal yang lebih afdol, yang lebih bagus, cari kesalahan kita diri kita masing-masing. Cari kesalahan kita diri kita masing-masing. Jangan melihat tetangga beli mobil baru, langsung emak-emak jungkir balik di depan rumah, minta mobil baru juga sama suaminya. Akhirnya suaminya orang nggak punya duit, misalkan terlilit hutang, ujung-ujungnya riba. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan pernah riba, jangan pernah utang, hidup lu akan selamat dunia akhirat. Iya udah gitu aja Bu, sama saya mah ngaji udah mau kayak gimana 4 jam juga boleh. Cuman urusan 4 jam saya pulang-pulang bisa turun dari sini, bisa diinfus semuanya. Masya Allah. Tapi saya mau kasih ijazah terakhir, mau ijazah. Mau ijazah. Ijazah ketika nanti saya bacakan selesai, saya mengatakan adza'ukum bil ijazah. Kalian menjawab qabiltu ijazah. Ini pernah suatu ketika saya dapatkan dari saya punya guru, Pak, Bu. Saya dapatkan, mungkin ada yang punya handphone, rekam deh. Ya, kalau ada yang mau nulis, tulis dah. Kalau ada yang nggak punya pulpen, boleh beli pulpen di warung yang masih buka, asal jangan nyolong. Ya, ini saya dapatkan dari saya punya guru Al-Habib Taufik bin Abdul Ghadir bin Husain As-Saggaf. Beliau dapatkan dari ayahnya Al-Habib Abdul Ghadir. Al-Habib Abdul Ghadir dapatkan daripada mertuanya Al-Habib Ja'far bin Sekhan As-Saggaf. Al-Habib Ja'far bin Sekhan As-Saggaf mendapatkan dari gurunya Qutbul Ghaus Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik, saudara.
Itu Al-Habib Abu Bakar pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Rasulullah sedang menangis, Pak, Bu. Sedang menangis. Akhirnya ditanya sama Al-Habib Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma tabki hakadha ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis sedemikian rupa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tuwaffa al-yawm 'ala al-ummati." Hari ini, jam ini, di waktu ini, umat saya telah meninggal sebanyak 1.500 orang. Saya mau tanya, meninggal 1.500 orang banyak apa dikit? Banyak apa dikit, Pak? Banyak. Tetapi kata Rasulullah, taqabbal ala thani. Tetapi yang diterima iman, Islam, ihsan dari 1.500 orang, yang diterima sama Allah hanya 2, saudara. Ayo lo mau masuk surga apa neraka? Terserah lo dah, gua nggak mau ikut-ikutan. Gua nggak mau ikut-ikutan. Cuman apa kata Rasulullah memberikan ijazah tersebut kepada Al-Habib Abu Bakar. Mari sama-sama baca doa, ikutin. Siap ikutin? Siap ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أجزعكم بالإجازة. الفاتحة. Ibu, Bapak,
itu antum boleh baca setiap waktu atau setelah sholat wajib kah atau setelah melaksanakan majlis kah? Antum baca, biasakan seperti itu. Mudah-mudahan kita meninggal bukan su'ul khatimah, tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berarti saya boleh pulang Pak, Bu? Boleh? Mak kayaknya ya Allah, saya mau pulang kayak nggak boleh bener. Ya Bu ya, insya Allah kita bakal ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Datang ketemu yang lain waktu juga, semuanya pada berangkat haji sama umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, supaya lebih nambah barokah dan mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Durina wa Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabila. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana bi khatimati syahadah waj'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina abil abasil hadiri bal yabni malkani dil istiqamah wa sayyidina al-ghawsi a'dhami syekh Abdul Qadir Zailani dil karamah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazina minal qaumi zalimin. Allahumma rzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ta'ata wa ibadata wa amalan sholihan wa ada. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hasyurna yawmal qiyamati fi jumratil awliya wadhilna jannata ma'al anbiya alaihi salam. Allahumma ja'al walad ismuhu Paki Asyarif bin Saiful amilan kamilan. Allahumma tawil umrahu wa sayyidasadahu wa ahsin ahlaqahu wa absah lisanahu liqiraatil Qur'an wal hadis bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma abda' alaina babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal quwati wa babal sehati wa babal salamah wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa dabil akhirah wasrif ana bihaqil Qur'anil azim wa nabikal karim syarud dunya wa syarul akhirah
ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadani Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.